Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani Ahmad. Jadi pada video kali ini saya akan membahas atau menganalisis terkait dari CPU, memori, storage, maupun traffic dari Ubuntu yang akan saya jalankan di VirtualBox menggunakan protokol SNMP. Yaitu SNMP itu apa? Jadi SNMP ini adalah suatu protokol standar internet yang dimana digunakan untuk mengelola atau memantau perangkat jaringan seperti itu. Seperti contohnya adalah laptop saya. Jadi pada laptop saya ini jika kita menggunakan SNMP maka kita bisa memantau untuk penggunaan CPU-nya, memorinya dan lain-lain seperti itu. Jadi pada video kali ini kita akan memantau CPU, memory storage dan traffic pada Ubuntu server. Oke, jadi pertama saya buka VirtualBox-nya menggunakan Oracle. Kemudian di sini saya jalankan Ubuntu server ya. Oke, kalau udah kita login aja. Nah, selanjutnya kita lihat IP-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa IP-nya adalah 192.168.185.198. Nah, di sini kalau kita udah tahu IP-nya, maka selanjutnya adalah kita masuk ke PRTG. Buka PRTG kita. Pastikan kalian di Ubuntu kalian itu sudah menginstal SNMP ya. Jadi kalau udah diinstal, kita buka aja langsung PRTG-nya. Kemudian kita ke bagian device di sini. Oke, kalau udah, tadi saya sudah membuat grup baru ya dengan nama grup yaitu keamanan sistem informasi. Jadi di sini saya tambah aja device-nya. Sini saya kasih nama Ubuntu misalkan. Oke. Terus kita masukkan IP-nya yaitu dari yang kita dapatkan di Ubuntu server tadi 192.185 ya. Titik 198. Kita cek bentar. 185.198. Oke. Kalau udah langsung aja kita okein. Kita tunggu bentar. Nah, dia muncul nih ada yang namanya Ubuntu ya. Yang udah kita buat tadi device-nya Ubuntu. Nah, selanjutnya kita add aja sensor. Add sensor, kita pilih tadi yang pertama adalah CPU, kita pakai protokol SNMP dan Linux. Oke, kalau udah di sini kita pilih sensor yang mau kita gunain. Mungkin kita gunain yang ini ya. Monitor the load of CPU via SNMP atau antara dua ini. Mungkin kita pilih yang ini aja, CPU usage. Tambah. Nah, kalau udah langsung aja kita create. Oke, udah berhasil. Kalau udah, kita add sensor lagi. Ini kita tambahin sensor. Tambah sensor untuk memori. Memori, Linux, SNMP. Kalau udah, kita tambahin yang ini aja.
Terserah kalian bisa pilih yang lain, cuma saya pakai yang ini. Saya coba. Oke, kalau udah langsung aja kita create. Nah, selanjutnya kita tambah lagi, kita pakai storage sekarang. Ini mungkin ya, Linux, SNMP. Oke, kalau udah kita pilih yang ini aja. Oke, di sini kita centang aja semuanya. Kemudian kita create. Oke, kalau udah kita lanjut lagi tambah sensor. Kita pilih yang terakhir adalah traffic, bandwidth, Linux, SNMP. Lanjut kita pilih yang ini aja kali ya. Sensornya. Terus kita okein semua. Kalau udah langsung aja kita create. Oke, sini udah kelihatan ya bahwa udah ada tanda centang di sini. Untuk yang tanda tanya itu karena baru kita buat, jadi kita tunggu dulu seperti itu. Kalau kita balik ke device, kita lihat di sini mungkin kita bisa lihat SNMM info atau terkait memori tadi. Kita lihat live datanya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, datanya seperti ini. Dan ini akan kita tunggu selama 3 jam, kemudian nanti baru akan kita analisis seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah menunggu kurang lebih 3 jam, lebih dari 3 jam mungkin. Oke, jadi di sini langsung aja kita analisis hasil dari sensor yang kita gunakan untuk menganalisis perangkat kita, yaitu Ubuntu. Yaitu ada sensor CPU, memori, storage, dan juga ada traffic. Ini kita coba ke CPU dulu ya. Kita lihat bagian CPU. Sorry, di sini kita ke Ubuntu aja, sih langsung menampilkan banyak sensor. Di sini kita coba ke CPU. Oke, di sini CPU-nya dapat kita lihat ya data-datanya. Kita langsung ke live data aja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa saya sudah menjalankannya dari jam 6 hingga jam 6. Kemudian semalam saya jalankan sekitar di 1,5 jam. Dari jam 9 kurang lebih. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari 20.50 hingga 22.20 sekitar 1,5 jam itu kurang lebih tidak ada yang signifikan. Kalau kita lihat di sini tidak ada yang terlalu naik atau tidak ada yang tiba-tiba langsung turun atau naik. Mungkin ada yang naik, cuman tidak terlalu signifikan dengan yang lainnya, tidak jauh berbeda naiknya. Yang mana ini menandakan kalau CPU-nya itu emang tidak terlalu banyak digunakan. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat terdapat waktu uptime dan downtime-nya juga. Jadi, eh, ini terjadi ketika disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena perangkatnya mati, bisa karena eh, jaringannya terputus, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, nah di sini dia terputus, tidak mengirimkan data lagi. Nah, ini disebabkan karena eh, tadi perangkat saya itu sempat terjadi mati seperti itu, sehingga di sini dia tidak ada data yang terkirim lagi, tidak ada data yang terdeteksi. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat bahwa ada terjadi downtime di sini sekitar jam 4.20.
Dan ini waktu downtime-nya sekitar 2% dari secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat data lagi yang masuk dan dapat kita lihat bahwa ada data yang melonjak sangat eh, sangat tinggi dari yang awalnya hanya 0, dia dia nyambung ke eh, dia langsung ke 100 seperti itu. Yang dimana di sini dapat eh, disimpulkan bahwa terjadi CPU-nya itu eh, terjadi pekerjaan yang cukup berat. Yang dimana tadi saya tes, jadi di sini saya tes tadi menggunakan putih. Di sini saya jalankan perintah untuk membuatnya bekerja dengan cukup berat, yaitu saya jalankan di sini sudo apt install -y. Kemudian udah, kemudian saya jalankan ini. Saya jalankan ini untuk stress CPU untuk menggunakan 4 CPU selama 5 menit seperti itu. Sehingga di sini dia terjadi lonjakan yang cukup signifikan karena yang awalnya mungkin tidak melakukan apa-apa tiba-tiba langsung menggunakan 4 CPU untuk menjalankannya. Nah, kemudian selanjutnya kita analisis data dari memori. Kita ke memori. Oke, di sini dapat kita lihat ya. Di sini ada waktu downtime-nya juga tadi sekitar 2,6% di jam yang sama dengan CPU tadi. Kemudian kalau di awal, nah di awal kita lihat bahwa penggunaan memori itu masih tidak terlalu jauh berbeda. Kalau ada turun ya turun sedikit, kemudian naik lagi sedikit, tidak terlalu signifikan yang tiba-tiba naik ataupun turun. Karena di sini memang uh, Ubuntu-nya itu tidak melakukan aktivitas apa-apa terkait dengan memorinya. Seperti itu. Nah, dapat dilihat bahwa di sini tadi saya melakukan sedikit perintah kepada Ubuntu, di mana dia menggunakan memorinya, sehingga di sini dapat dilihat bahwa datanya terdapat penurunan, kemudian naik lagi di sini. Dan kemudian dia sekarang stabil lagi karena saat ini saya tidak melakukan perintah apa-apa yang menyangkut memori dari Ubuntu-nya. Nah, kalau di sini dapat kita lihat dari datanya, ini ada data free physical memory, ada available memory, kemudian ada free physical memory, ada free swap, ada total free memory, dan lain-lain. Yang dimana kita di sini dapat lihat datanya, yaitu total free-nya sekitar 5,63 GB, free swap-nya sekitar 2,39, yaitu 100%-nya. Kemudian sini free physical memory sekitar 85%, sekitar 3,24, dan available memory-nya 63%, sekitar 6,42. Kemudian sini ada waktu downtime juga sama seperti yang lainnya karena terjadi perangkatnya yang mati atau secara jaringannya yang putus seperti itu sehingga terjadi downtime. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu kita coba ke bagian disk. Yaitu di sini untuk storage ya. Storage-nya ada banyak sekitar 1 2 3 ada sekitar 6 sensor di sini. Kita coba aja kita lihat analisis salah satunya. Kita ke live data. Oke, di sini untuk bagian sensor disk free itu kurang lebih sama ya, sekitar 40% yaitu 4,7 GB yang free-nya. Kemudian kita di sini lihat terdapat downtime-nya juga. Kemudian secara garis besar ini kurang lebih
secara stabil dia berada di 40%. Seperti itu. Sedangkan ini untuk totalnya itu di sekitar antara 90 sampai 100. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kita coba kita cek yang run. Sini kita live data aja. Nah, kurang lebih sama untuk yang run, yaitu dia untuk free bytes-nya sekitar di 40 dan free space-nya itu sekitar di 100%. Minimal 100% seperti itu. Jadi ini dapat kita lihat bahwa free space-nya itu hanya 0,38 GB. Downtime-nya itu sekitar 2,56. Oke, mungkin kita setelah lanjut, kita lanjut ke bagian traffic. Kita coba ke I/O traffic, kita lihat live datanya. Nah, kalau dapat dilihat di sini, tidak ada data yang cukup signifikan perubahannya. Jadi dia benar-benar hanya berada di bawah saja, hanya 0,001 Mbits. Seperti itu. Baik itu sekarang maupun tadi malam itu tidak ada traffic atau lalu lintas data yang terjadi secara banyak atau secara cukup banyak untuk dapat dimasukkan ke data seperti itu. Oke, kita cek lagi untuk sensor yang lain. Kita coba ini. Kita lihat live datanya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa ada cukup data yang terjadi seperti itu. Di sini dapat dilihat bahwa ini terkait traffic N-nya atau terdapat traffic masuknya yang diterimanya atau ada data yang diterima. Di sini dapat kita lihat bahwa traffic totalnya sekitar kurang dari 0,01 Mbits, traffic in-nya, traffic out-nya, dan downtime-nya. Di sini terdapat downtime-nya juga sekitar 2,56, yaitu terjadi di waktu yang sama dengan CPU, storage, dan lain-lain di sekitar jam 4.20 sampai 4.30. Seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan last down-nya sekitar 2 jam yang lalu. Last up, uptime, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita cek terakhir. Kita coba ke sensor traffic yang terakhir. Nah, di sini kurang lebih sama ya dengan sensor yang awal. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada waktu downtime-nya saja. Untuk yang lainnya kurang lebih 000 semua seperti itu. Karena memang di perangkat Ubuntu-nya, tempat saya menjalankan Ubuntu, saya tidak melakukan apa-apa sehingga datanya di sini dia hanya secara di bawah saja, sekitar 0 seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembahasan video analisis kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.